Pasti kita pernah mengalami apa artinya putus asa. Situasi di mana kita merasa tidak tahu mau kemana lagi. Di mana kita merasa sendirian, di mana kita merasa bahwa kita tidak seperti seolah-olah terjebak di dalam suatu lubang yang dalam dan enggak tahu kapan kita akan keluar. Berterima kasihlah kalau Anda menemukan seorang sahabat. Kalau Anda menemukan seseorang yang bisa menguatkanmu, seorang yang hadir. Tapi tidak banyak orang-orang begitu. Kebanyakan kalau kita lagi gembira, banyak orang. Kebanyakan kalau kita lagi sukses, banyak orang. Ketika kita punya uang, kuasa, dan pengaruh, oh banyak sekali. Di segala macam tempat dan sudut, pasti ada mereka. Tetapi ketika kita mengalami terperosok, tidak ada. Teman yang kita anggap teman, kadang kita bela-belain dia, berantem dengan orang di rumah karena mau menghabiskan waktu dengan dia. Dia orang pertama yang selalu bilang dia lagi sibuk. Ketika kita telepon dia sudah takut menerima telepon kita. Dulu dia yang cari-cari. Ini yang dialami oleh perempuan yang mengalami pendarahan dan Yairus. Yang satu sudah menghabiskan semuanya. Sama-sama perempuan, sama-sama 12 tahun, sama-sama masalahnya permisi sama pendarahan. Yang satu kelebihan, yang satu baru mulai mens. Saya nggak tahu, tapi bagi ibu-ibu, bagi mereka yang masih punya mens, artinya masih ada hidup. Berapa banyak ibu-ibu minta maaf yang sudah lewat masanya, merasa tidak berguna. Kadang merasa seolah-olah Bapa selalu membelakangi dia. Makanya kadang malu, makanya kadang suka tidur di tempat yang gelap, tidak mau ada lampu. Karena bukan soal mens, tanda kehidupan, tanda harapan, tanda masa depan. Itu mens. Makanya ini dua orang ini tidak ada masa depannya. Dua orang ini tidak ada lagi harapan. Secara fisik tidak ada, secara uang juga tidak ada. Sudah dihabisin. Makanya kita dengar kisah dimulai dengan orang berbondong-bondong sampai saling dorong-mendorong. Tapi perempuan itu kok bisa menyentuh Yesus. Biasa toh kalau di kampung tuh kita kenal satu orang. Semua orang kita kenal. Dari ujung kampung ke ujung kampung kita kenal. Kita masuk di kampung itu kita tanya. Kita sesat di jalan kita tanya mau kemana? Oh ke sini. Apalagi si ibu ini sudah dari satu dokter ke dokter yang lain. Makanya dia seperti jalan tol. Dia mampu menyentuh Yesus. Karena semua orang menghindar. Dia sudah gak punya apa-apa. Dia penyakitan. Dia beban. Saya gak mau menjadi bagian dari dia. Dan itulah kabar baik. Kabar baik hari ini yaitu Tuhan rela menajiskan dirinya. Karena bagi orang Yahudi ditulis dalam Alkitabnya, ketika perempuan mengalami pendarahan, dia menjadi najis. Apa saja yang disentuh oleh perempuan dan siapa saja yang disentuh oleh perempuan menjadi najis. Siapa saja yang menyentuh apa dan siapa yang telah disentuh oleh perempuan yang mengalami pendarahan menjadi najis. Berarti 12 tahun ibu ini tidak bisa menyentuh dan disentuh. Dia tidak bisa pegang apapun.
Ingat, mereka ini di dalam kebudayaan yang sangat bersih. Betapa menderitanya, betapa sepinya, betapa sendiriannya. Dan bukankah ketika kita mengalami hal-hal begini, kita merasa sepi, sendirian, dan tidak punya siapa-siapa. Pingin nangis, siapa mau dengar? Pingin marah, untuk apa juga? Kalau tembok-tembok bisa berbicara, kalau kamar mandi rumah kita bisa berbicara, dia akan bilang betapa banyak kali kita menangis. Betapa ketika semua orang sudah tidur nyenyak, peluk bantal sampai mengorok, kita cuma lihat mereka tarik napas dalam-dalam. Hai, enaknya mereka tidur, Di. Kok saya ini gak bisa tidur? Kok gak mikir dia? Besok ini mau bayar bunga bank nih, gimana? Kok dia gak pusing ya? Santai aja. Gak gampang. Kabar baiknya itu yaitu mereka nemukan. Makanya Yesus ketika dia membiarkan dirinya disentuh, dan ketika dia menyentuh mayat ini, dia menjadi najis. Dia menjadi najis. Dan itulah kehebatan Tuhan kita. Tuhan kita bukan orang yang tinggal di tempat bersih dan menjaga supaya tempat itu tetap bersih dan orang kotor tidak boleh datang ke sana. Itu bukan Tuhan kita. Tuhan kita itu rela turun dari kebersihan untuk membersihkan kita yang kotor supaya layak duduk di tempat bersih seperti itu. Kalau gereja kita seperti itu, saya yakin banyak orang berdosa akan masuk ke gereja. Saya yakin kalau gereja seperti ini, banyak orang akan bertobat. Gereja kita kadang terlalu kudus. Gereja kita kadang terlalu perfect dan sempurna. Kesalahan sedikit bisa menjadi buah bibir seluruh dunia. Baca salah, nyanyi salah sedikit, sudah setengah mati. Tanyakan sama ibu yang nyanyi Mazmur tadi. Saya bilang hebat, dia enggak tergelincir. Walaupun dia agak tergelincir sedikit, kalau saya pasti tergelincir terus. Saya salut Bu, bisa nyanyi. Tapi berapa banyak orang yang jauh lebih pintar dari ibu ini, disuruh nyanyi enggak pernah mau. Tapi teorinya nomor 1. Kritiknya nomor 1. Saya ini bukan orang baru di Mamajang, Dik. Nah, bangsaku banyak di sini. Nah, ketika saya di Andalas, pastor parokimu lagi bangun Gua Maria ini, berdua berteman baik. Pastor pendek di Makale sekarang, dia ada di sini, saya di Andalas. Oh, biasa kita bercerita betapa sulitnya. Saya di Andalas, enggak gampang juga. Untung saya besarnya, saya dididik di luar negeri dan lebih lagi di negara yang cuek. Makanya saya enggak terlalu pusing dengan mulut-mulut orang. Tapi kalau saya mau dengar, minta ampun. Makanya tidak gampang melayani Tuhan. Tidak gampang menjadi orang yang berbuat untuk orang lain. Ada seorang, dia terpilih menjadi ketua. Jauh sebelum dia terpilih, saya bilang, Bu, kalau diterima pilihan, kalau dipilih, terima nah. Aduh pastor tahu tuh hidupku kayak apa, keluarga ku kayak apa pastor, malu pastor. Saya bilang terima moko saja. Karena Tuhan tidak panggil banyak orang sempurna. Tuhan panggil orang-orang yang mau memberi dirinya walaupun tidak sempurna. Walaupun tidak sempurna. Mau tunggu kapan sampai sempurna? Makanya kabar baik hari ini yaitu apa? Jangan kita malu atas ketidaksempurnaan dan kenajisan kita. Jangan karena itu Anda tidak cari Tuhan, apalagi menutup pintu terhadap Tuhan. Tuhan ingin menjadi bagian dari hidupmu. Tuhan ingin mengangkatmu kembali. Tapi maukah Anda datang kepadanya?
Maukah Anda menyentuh dia? Dia mau disentuh. Dan dia pingin menyentuhmu. Maukah Anda memberikan dirimu kepadanya? Pilihan ada pada Anda. Pilihan Tuhan jelas. Dia memilih engkau dan saya. Dia memilih kita karena dia pingin kita bahagia. Makanya bacaan pertama itu amat indah. Aku tidak menciptakan kematian. Karena aku ingin kamu bahagia. Bacaan kedua lebih indah lagi. Di antara kesempurnaan dan ketidaksempurnaan itu harus ada. Karena itu keseimbangan hidup. Makanya semakin sempurna Anda, semakin hebat Anda, pasti ada satu salib yang Anda pikul. Di mana Anda semakin berdoa, semakin bernovena, bukan semakin baik, tapi semakin runyam. Kalau itu terjadi, terimalah itu bagian hidupmu. Yin yang, di mana ada berkat, di situ ada air mata dan kutuk. Uang banyak, berkat luar biasa, kehidupan sejahtera. Tetapi uang yang banyak kalau tidak dikelola dengan baik, akan menjadi sumber air mata dan pertikaian. Semuanya ada dua sisi, baik dan jelek. Tinggal bagaimana kita mau mengelolanya. Mau fokus pada yang jelek atau mau membiarkan yang meskipun yang baik itu cuma sedikit, kita buat dia berkembang supaya dia jadi lebih baik dan lebih baik. Sehingga pada akhirnya yang baik itu 90%, yang tidak baik itu 10%. Yang pada akhirnya 99 yang baik, 1% yang tidak baik. Tidak ada yang sempurna. Cuma Tuhan yang sempurna. Dan yang sempurna itu mau menjadi bagian dari keruwetan hidup kita. Apa pilihanmu? Jawablah untuk dirimu, untuk keluargamu. Apa pilihanmu? Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengarkan ketukan pintu dan membukakannya, aku akan masuk. Aku akan tinggal. Aku akan berdiam dan rumahnya akan menjadi penuh. Kalau saya Tuhan Allah, saya dobrak pintumu. Anda tutup lama-lama, saya tendang pintunya. Tapi Tuhan Allah kita bukan seperti itu. Dia nunggu saat dan waktumu. Sampai kapan? Sampai tunggu uang semua habis, baru datang kepada Tuhan? Atau mau tunggu sampai mati, baru datang kepada Tuhan? Kenapa harus tunggu? Kenapa tidak mau beri kesempatan kepada dirimu seperti Tuhan beri kesempatan untuk menjadi lebih baik bersama Dia? Dia yang sudah memikul salib, dia yang mengalami penolakan, dia yang mengalami kesendirian, bahkan dia merasa bahkan bapaknya pun tidak menjawab dia. Dia itu pasti mengerti apa yang bapak, ibu, saudara-saudari hadapi saat ini. Karena dia bukan memberi teori, tapi dari satu pengalaman hidupnya. Pengalaman hidup di mana dia mendapatkan kekuatan, bukan pada orang, bukan pada siapa-siapa, tetapi pada Bapaknya. Yang pada akhirnya dia bilang, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Dia mati, dia dikuburkan, dia masuk dalam liang lahat 3 hari. Tapi imannya itu, kekuatan doanya, kekuatan penyerahannya itu yang membawa dia keluar. Makanya perayaan Ekaristi itu harus menjadi perayaan kekuatan. Dan itu yang Yesus berikan kepada kita. Yesus berikan kepada kita yang kehilangan mimpi, yang hancur hidupnya. Yesus siapkan perayaan Ekaristi. Makanya perayaan Ekaristi itu bukan sembarang perayaan. Perayaan itu yang bisa beri ketenangan pada jiwa yang sepi, jiwa yang rapuh, jiwa yang berbeban berat. Tidak perlu roti yang besar, roti yang kecil saja.
Dan itu diberikan sebelum dunia Petrus dan para rasul hancur. Sebelum mimpi mereka senyap. Sebelum dia menghadapi kematian yang tragis. Dia rayakan perayaan Ekaristi. Makanya jangan pernah lari dari perayaan Ekaristi. Yang kedua, parokimu ini paroki Bunda Maria. Dia berikan Maria untuk kita. Dia berikan Maria untuk kita. Maria berdiri di bawah kayu salib, lalu dia bilang, itu anakmu. Dua kekuatan kita sebagai gereja Katolik, Ekaristi dan Maria. Dua kekuatan ini coba dihancurkan dengan segala macam. Pakai Alkitab lah, pakai segala macam untuk menghancurkan dua itu. Tapi kalau dua ini sudah hancur, mau apa lagi? Rosario yang 50 peristiwa ini, 50 ini, Rosario ini kadang mengantuk Kak. Kita doa mengantuk, tapi jujur saja. Kalau kita doa, apalagi posisinya tidur, pasti Rosarionya kita doa, Salam Maria penuh rahmat, udah ngantuk. Tapi ketika kita sadar, Rosarionya sudah mau habis doa. Kadang kita bilang, perasaanku tadi saya tidur deh. Kok ini sudah mau habis? Itulah mungkin Tuhan Yesus bilang, ketika kita tidur, roh yang berdiam dalam diri kita berdoa untuk kita. Dan itulah, makanya orang tua dulu itu tanyakan pada orang-orang tua di Mamajang ini. Mereka yang dari Flores, mereka yang tua-tua dulu. Mereka tidak tahu doa di luar kepala seperti kita ngomong pakai tepuk tangan, pakai nyanyi, pakai puji-pujian. Dia nggak tahu itu. Satu-satunya doa dia itu doa Rosario. Tanyakan kepada mereka. Rosario itu kadang ketika mereka tidak sanggup, mereka cuma pegang, mereka juga menggenggam, mereka cuma taruh di lehernya. Itu yang memberi kekuatan kepada mereka. Makanya jangan pernah lari dari Rosario juga. Doa. Berserahlah kepada dia. Kadang tidak bisa ngomong, pergilah kepada dia di gua sana. Dia juga tidak bisa ngomong, dia juga diam. Karena dia kalau ngomong, kasihan anaknya di atas salib. Dia kalau pingsan, kasihan anaknya di atas salib. Makanya dia harus diam. Walaupun di sini hancur, di sini pingin teriak, di sini pingin marah, di sini pingin menyerah. Dia nggak bisa. Makanya perempuan itu yang bisa mengerti air matamu. Bisa mengerti kediamanmu. Makanya ini dua kekuatan dan inilah yang diberikan Tuhan kepada kita. Makanya pesan saya, jangan pernah menyerah. Apapun yang terjadi dalam hidupmu. Ketika lelah, letih, altar selalu ada di depanmu. Anda datang, tidak datang, altar itu selalu ada. Makanya altar gereja Katolik permanen. Tidak boleh berubah, tidak bisa dipindah-pindahkan. Dia ada di situ. Kalau dari kayu, kayunya pasti berat. Dan biasanya kalau kayu ringan, dia pakai semen lagi. Kenapa? Untuk bilang kepada kita bahwa Tuhan selalu hadir. Makanya dalam perayaan Ekaristi, kita tunduk kepada altar itu. Karena ada salib, kita lihat pada salib. Tapi inilah altar lambang Kristus sendiri. Maka pada Jumat Agung dia tidak pakai kain altar. Karena itu Kristus sendiri. Makanya ketika pastor datang dia cium pada altar itu. Karena itu bukan dia cium untuk membawi apakah mama-mama sudah bersihkan kainnya, sudah ganti kainnya, tidak. Tidak, dia cium karena itu altar Kristus. Itu tanda bahwa Tuhan selalu ada. Anda datang kunjungi gereja atau tidak, dia ada nantikan Anda. Masa dia sampai rabun dulu baru Anda datang? Masa dia sampai capek-capek dulu? Masa nanti kita mati dulu baru dia bilang sama kita, kenapa kau bodoh sekali di? Hidupmu sebenarnya gampang Kak, tapi kau ini kepala batu Kak. Coba kau dengar saya sedikit Kak, datang kepada saya, mungkin hidupmu lebih enak. Tapi ya sudahlah, saya mau ngomong apa kau juga anakku juga. Yuk datang. Makanya Tuhan tidak menginginkan kebinasaan. Dia menginginkan kebahagiaan. Baca bacaan pertama. Tuhan memberkati kita.